Ya mungkin kembali latihan lagi besok ya. Mungkin bisa jadi di jam 3 sore atau jamnya bisa maju di jam 2 siang ya. Semua itu kalau untuk kenain jam itu semua tergantung dari PT-nya ya. Nggak bisa dipastikan jam-jam berapa. PT-nya yang ngatur jam-jamnya ini ya. Nah, jamnya. Nah, kalau latihan sendiri ya bisa mau jam berapa aja, tapi tidak akan bisa lama-lama juga latihannya, misalnya sampai 3 jam 4 jam nggak bisa ya. Jadi cukup latihannya ya hanya sebentar aja gitu ya. Paling lama ya paling waktunya ya hanya 1 jam cukup ya. Atau kalau misalnya jenuh ya cukup 45 menit aja gitu kan, cukup lah, nggak usah terlalu lama-lama juga gitu kan. Nah kalau saya ini kan latihan juga 1 jam ya, nggak kayak waktu sebelumnya saya latihannya cuma hanya 45 menit atau 50 menit itu waktu sebelumnya, tapi sekarang saya udah bisa 1 jam. Karena apa? Saya kan semakin kuat walaupun bobot masih 65, tinggi 175 cm ya, tapi semangat saya tuh nggak ada kata nyerah tengah jalan, tapi terus saya dobrak ya sampai saya bisa jadi keren begini. Ini jelas semua karena berkat dari PT saya yang sebelumnya, yaitu Mas Reja Usman, itu di Pit Hub ya. Kalau tempat sekarang kan beda lagi, tempatnya dari fitness ya, jadi udah lain jalur banget ya sama yang sebelumnya ya, lain lah udah ya kan. Nah oleh fitness ini juga banyak banget cabangnya, di mana aja ada ya. Jadi jangan ada lagi kata ya ragu lah mau nge-gym lah, ya masih ya bingung atau masih mikir-mikir. Enggak, jadi kalau udah misalnya udah tawarin dari marketingnya, udah langsung aja masuk gas untuk nge-gym ya. Kalau memang kalian pingin berubah tampil lebih keren, atau misalnya strukturnya ada yang bermasalah atau yang gimana lah strukturnya, misalnya kurus, atau misalnya tangannya tinggi sebelah, atau misalnya kakinya jalannya kurang seimbang, atau jalannya lambat, itu semuanya bisa diatasi di tempat fitness ya. Atau pingin berotot ya, itu apalagi bisa juga tempat fitness ya. Ya jadi benar, fitness ini memang bisa ngerubah segalanya, memang sesuai dengan nyata banget gitu kan. Nah saya pun waktu sebelum masuk fitness saya juga sempat bingung juga waktu itu ya kan, maksudnya maju mundur, apakah saya yakin kalau fitness ini bisa merubah segalanya. Tapi setelah saya jalanin ternyata benar, fitness bisa merubah segalanya ya. Makanya waktu tempo sebelumnya saya tuh berkali-kali selalu deh ditawarin sama marketing fitnessnya ya kan. Mungkin karena dia kasihan sama saya karena kurus, terus karena bungkuk lah, karena tinggi sebelah, karena masalah saya tuh banyak banget deh, organ tubuh saya banyak banget. Nah ditawarin, tapi saya tidak, selalu nggak mau, selalu saya menolak ya. Nah itu karena mungkin sayanya juga masih takut atau masih grogi atau apalah gitu kan. Nah atau saya juga nggak siap. Nah tiba-tiba saya di tanggal 4 April tahun 2025 saya siap untuk fitness. Nah yang dikarenakan karena dari saudara saya waktu itu kan dia datang ke rumah, saudara saya kan cewek. Nah dia datang ke rumah, nah terus dia bilang yang seperti yang kemarin itu, Mas ikut fitness aja, ini saya ada contoh teman saya gitu kan. Nah ternyata pas dia liatin fotonya, dia benar-benar kayak berotot, terus dia keren, dia tunjukin foto sebelumnya jelek banget waktu 47. Nah akhirnya saya jadi kayak percaya gitu kan, kayak percaya tapi secara pelan-pelan. Nah tiba-tiba esok hari saya langsung lah mulai daftar benar-benar tempat fitness. Akhirnya saya jadi juga fitnessnya ya nggak. Saya itu waktu ditawarin fitness itu dari sejak SMA kalau nggak salah ya, dari SMA
ditawarin terus tetap masuk mall sama marketingnya, tapi saya nolak terus, ya kan, karena takut, ya takut ketimpa lah, takut ketiban. Tapi setelah saya jalanin yang di tahun 2025 sampai sekarang, ya alhamdulillah aman-aman ya. Jangan sampai nanti saya sampai cedera apa-apa. Makanya saya di sini akan terus menyesuaikan beban alatnya untuk latihannya, baik yang manual atau mesin, akan selalu saya sesuaikan beratnya. Kalau saya misalnya sanggup berat banget, ya saya angkat berat banget. Tapi kalau saya nggak sanggup sampai berat banget, ya saya nggak akan maksa buat angkat, ya kan, disesuaikan dengan kemampuan gitu. Kalau saya paksa, nanti akibatnya apa? Ya bisa patah tangan saya atau kaki saya gitu kan. Nah benar, disesuaikan. Kecuali kalau udah pakai PT kan, memang kan ada yang bantu dorong, ada yang bantu dorong untuk alatnya itu. Jadi kan ada yang bantu, jadi lebih aman gitu kan. Nah makanya nih butuh banget lah kalau untuk pemula atau yang bukan pemula, ya ini butuh ya. Tapi kalau yang bukan pemula, biasanya dia pengalamannya lebih jauh. Kalau misalnya udah pengalaman nge-gymnya 3 tahun, 4 tahun, itu udah jelas jauh ya. Tapi kalau seperti saya nih ya belum apa-apa, nge-gymnya masih sebentar ya. Nah mungkin di 2 tahun saya baru ada pengalamannya gitu kan. Nah nge-gym itu gerakannya pasti diulang-ulang, ya nggak? Ada juga yang diulang, ada juga tidak diulang. Tapi programnya dalam tiap latihan itu seminggu 3 kali atau 4 kali harus ganti-ganti, bervariasi, nggak boleh itu aja. Misalnya pas latihan dada, pas latihan bau-bau, pas latihan kaki-kaki. Nah jadi harus benar-benar ya sangat diatur programnya, tidak asal-asalan tiba-tiba dada jadi pakai alat semuanya, nggak ada kayak gitu. Jadi alatnya harus benar-benar sesuai juga programnya apa ya hari ini gitu. Nah itulah gunanya PT, harus mengatur. Kalau kita sendiri kan kadang suka ngawur, semuanya dipakai. Nah itu jadi harus diperhatikan banget untuk namanya latihan itu, apa yang kira-kira hari ini dipakai, apa yang besok harus dipakai, itu harus diperhatikan banget setiap yang nge-gym ya, atau yang buat pemula terus diperhatikan. Jadi jangan sekali semua alat dipakai, karena itu nanti tidak akan maksimal hasilnya, dan juga tidak boleh terlalu lama nge-gym, dan tidak boleh kalau udah capek ya udah besok lagi nge-gymnya, atau istirahat dulu sehari, atau besoknya baru nge-gym. Pokoknya seperti itulah ya. Tapi guys geng, nge-gym dimanapun harus semangat ya, atau untuk pemula juga sama, harus semangat ya. Tetap selalu dukung support saya ya, jangan lupa ya. Mantap luar biasa sekali ya.